Jadi gue pikir semua orang melihat sama dengan apa yang gue lihat. Tapi ternyata pas gue selalu bilang, ini ada ini loh. Terus gue enggak ada apa-apa, ini cuma halusinasi kamu. Gue bilang enggak, ini bener ada mah. Udah tidur gitu, ya udah tidur. Jadi setiap kali ngeliat tuh kayak ini siapa gitu. Pernah juga ngeliat cuma sepotong tangan itu jalan di lubang udara yang di deket bawah pintu kamar itu. Oke, halo teman-teman semuanya. Oke, jadi buat episode kali ini, kedua kali ini loh, oh iya, ya kayak syuting aja. Jadi kita tahu lah ya, ini menarik banget kali ini, topiknya. Jadi kita tahu ya kalau dunia ini kan luas banget. Kita itu hanya setitik di antara ribuan garam di laut. Benar. Iya. Dan di sini kita kedatangan tamu, teman kita juga. Gue pribadi juga udah kenal sama dia udah sekitar mungkin 10 tahun lebih berarti ya. 10 tahun ya? Udah 10 tahun ya. Sudah kelihatan umur gue ya. Berarti lu 10 years challenge bisa nih ya? Oh iya bisa ya. Dan dia mungkin menariknya adalah teman saya ini teman gue ini mungkin memiliki gift ya kalau orang bilang pada umumnya yang mungkin menarik bagi banyak orang untuk mendengarnya seperti itu. Mengundang penasaran gitu. Jadi topik kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menantang imajinasi, menantang rasa penasaran, menantang apapun yang lo pernah pikirin sebelumnya gitu ya? Iya gitu. Jadi judul kita kali ini adalah Indigo Insight. Wih, udah ada judul sekarang. Indigo nih udah ada judul. Kemajuan kita, Oke, jadi langsung ya, nggak usah, langsung aja kita kenalin ke teman kita. Ya, kita selamat datang Meta. Hai. Selamat datang saudari Meta, langsung bingung gitu. Langsung gitu. Oke. Enggak, gue takutnya gini sih. Meta ngeliat gue ini karena dia indigo. Gue takut orang lain nggak bisa lihat gue. Tapi tadi lu nyetir sih, gue liat lu ngincer. Gak sih, aman, jadi aman ya. Oke. Ya, jadi apa kabar Met? Udah lama gak ketemu. Ya, baik. Iya. Ini Meta 10 tahun lalu dan sekarang gak berubah loh, kinclong. Ntar gue tanya resepnya ya. Jadi wajahnya gini-gini aja, Iya. nggak berubah nih. Mukanya gini-gini aja. Gini belum beneran. Ya begitu, begini cerah juga gitu. Skincare apakah yang dia pakai? Kan lagi nge-hit sekarang, skincare. Oke, langsung aja ya. Lagi sibuk apa, Met? Ya sibuk apa ya? Jaga anak ya? Sibuk-sibuk gak jelas. Sibuk gak jelas. Tapi nggak jelas aja seharian nyari waktu susah loh ini. Iya, benar. Kita beruntung lah ya bisa ketemu. Iya, happy banget. Happy banget. Karena ini perjumpaan gue pertama. Gue cuma denger Meta itu waktu itu ada acara tapi nggak bisa datang dan topiknya menarik banget. Jadi makanya ini gue happy banget lah bisa ketemu Meta. In person ya? In person loh, kita bertigaan doang loh. Iya. Bertigaan doang dan bisa nanya-nanya banyak tadi kan. Iya. Seru ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ayo Met, boleh dong cerita. Meta kan mungkin teman-teman di sini mau denger ceritanya. Aku pun secara jujur gue juga belum pernah denger cerita full sih karena nggak pernah langsung ketemu Meta. Met ceritain dong ya. Nggak pernah ya Met ya. Kita biasa ngobrol-ngobrol suka nanya-nanya dama sih ke Meta kayak belajar lah gimana bareng-bareng gitu. Boleh Met ceritain awalnya gimana sih? Sejak kapan bisa mengetahui memiliki karunia atau gift seperti ini dan ya gimana menghadapinya dan oke silakan mulai. Sejak kecil sih gue udah suka ngeliat begituan. Jadi gue pikir semua orang ngeliat sama dengan apa yang gue lihat. Tapi ternyata pas gue selalu bilang, ini ada ini loh. Terus gue enggak ada apa-apa, ini cuma halusinasi kamu. Gue bilang enggak, ini bener ada mah. Udah tidur gitu, ya udah tidur. Jadi setiap kali ngeliat tuh kayak ini siapa gitu. Pernah juga ngeliat cuma sepotong tangan itu jalan di lubang udara yang di deket bawah pintu kamar itu, jalan gini terus dia buka handle pintu, tangan doang sepotong tangan.
warna hitam. Aduh, merinding. Terus pernah Itu kayak kecil tuh, Matt? tangan orang dewasa. Maksudnya lu masih kecil loh gitu? Masih kecil. Oh, oke. Masih kecil. Terus setiap kali tidur nyokap kan ganti lampu tidur ya. Nah, selalu bilang, "Ma, jangan diganti, lampunya terang aja, Meta takut." Terus ya dibilang, "Kalau nggak diganti lampu tidur, kamu nggak tidur katanya." Terus ya udah tetap diganti. Nah, tiap kali diganti lampu tidur itu ada aja makhluk yang nampakin. Entah dia ngajak gue bercanda, entah dia ngajak kayak ngobrol gitu. Terus karena gue masih belum bisa komunikasi sama mereka, masih terlalu kecil, gue cuma liatin aja sampai akhirnya gue tertidur capek sendiri. Terus pas setelah SD ini sampai kelas 6, nah pas kelas 6 ini nih itu ada retret di wihara. Terus udah gitu gue ikut kan sama adik gue. Di situ ada kayak koko juga yang indigo. Dia bilang, "Matt, kamu ngeliat apa yang orang lain gak lihat loh." Terus gue bilang, "Masa sih? Kayaknya yang gue lihat sama deh kok." "Enggak, nanti deh kita buktiin di sana." Ya udah, kita ke puncak. Pas nyampe sana itu villanya, gue kira villa yang bagus, ternyata villa tua yang sebelah sini. Gue sampai Ini di bumi bukan? Iya, Bumi Dharma. bukan di puncak Villa Gadok. Oke. Ternyata sudah masuk gitu. Oh, depannya ada 2 pohon trompet dan di situ ada 2 makhluk lagi pada main muter-muter di pohon trompet itu. Mungkin kalau kita mah di Dufan kayak orang lagi main itu kali ya, anting-anting. Ah, Kalau pontang-panting dia itu ya. Pontang-panting muter-muter dia pakai Kalau itu. dia pohon trompet dia pegang, dia gelantungan gitu, dia muter-muter. Terus gue bilang, "Kok itu ada 2 setan hitam lagi gelantungan di pohon trompet?" "Iya." "Udah, lu diem," katanya gitu. Ya udah masuk ke dalam itu bener-bener villa tua banget. Gue udah feeling wah ada yang nggak beres ya, cuma yaudahlah diem aja. Tibalah saatnya chanting. Pas chanting sore mau baca Aradhana Dewata, pemimpinnya lupa setengah. Terus langsung dia bilang, "Aduh, gue loncatin boleh gak?" Langsung wandana gitu. Gue lupa nih, lagi ngobrol gitu. Tiba-tiba pintunya ada yang ketok 2 kali. Terus gue spontan langsung bukain tuh, ada yang mau masuk. Semua spontan nengok ke pintu. Pintu kan kaca, nggak ada orang, Matt. Ada, gue bilang tuh mau masuk. Terus si kokonya itu langsung nyamperin gue, "Udah, Matt, mereka nggak lihat, udah gitu, ntar takut." Ya udah gue langsung diem di situ. Iya ya, ternyata gue langsung mikir, ya juga nggak ada yang ngeliat. Udah gue diem aja sampai waktu itu ada orang tua pengawas kita kan yang datang. Jadi dia duduk tapi pintu setengah terbuka. Gue bilang, tuh setannya. Gue bilang gitu. Terus ada yang nggak denger, mereka langsung nengok ke pintu, diem. Tapi menarik deh. Di waktu ini kan tadi lu bilang nggak bisa ngebeda all the same, maksudnya sama-sama aja gitu kan. Mau apa-apa sama aja, kayak gue lihat Sisi, gue lihat Meta tuh sama-sama aja. Iya. Tapi di situ lu udah ngerti konsep setan juga. Iya, Konsep berbeda dari yang Udah ngerti konsep itu. orang biasa gitu ya maksudnya. udah ngerti. Oh, Karena terlihat Tapi beda lu memang. pikir semua orang bisa melihat. Iya, gue Oke. pikir semua orang bisa ngeliat kayak apa yang gue lihat. Ternyata enggak semua. Oke. Oh, jadi lu udah bisa, jadi maksudnya Meta udah bisa ngeliat ini, sosok ini berbeda, tapi Iya. dia Meta nggak ngeh kalau orang lain tuh nggak bisa ngeliat gitu Iya. ya. Nah, jadi dipikir ini kayak mungkin ini jenis yang berbeda, tapi tetap kasat mata. Ah, Cuman kita kasatnya nggak dipasang, Iya. gitu kan ya. Jadi tak tampak. Iya. Oke, menarik ya. Nah, terus pas SMP si papa bilang, "Nat, kalau kamu udah mulai ada komunikasi sama makhluk, jangan lewat mulut, lewat batin. Kalau lewat mulut nanti kamu dibilang gila." Oke, jadi kan gue tetap rajin parita meditasi sebelum tidur karena memang udah dilatih dari kecil sama bokap. Jadi latihan meditasi sama parita tiap hari setiap sebelum tidur. Nah, pas SMP itu gue berasa udah mulai ada kontak
Jadi gue ngomong, bisa ngedenger mereka ngomong, terus pas gue jawab kok nyambung gitu jawabannya. Nah, di situ gue ngerasa di situ udah mulai ada komunikasi sama makhluk lain gitu, baik dewa maupun peta. Nah setelah itu mulai deh ngeliat yang serem. Oh jadi dari kecil itu ngeliatnya yang nggak serem? Enggak, cuma pucet doang gitu. Kayak kurang minum, kurang darah gitu ya. Iya. Anemia Terus dong. kasih sambil. Tapi mulai SMP mulai Ngeliat yang serem. tampak yang lebih bervariasi gitu. Jadi, Semenjak udah bisa komunikasi itu, Matt. iya jadi kayak ada tahapannya. Terus pas SMP tuh ngeliat yang seremnya, kakaknya sebelah ini nggak ada kulitnya, daging doang, matanya nggak ada bolong. Sebelah sini ada kulit, matanya ngegantung. Seperti buku-buku komik yang menyeramkan itu pokoknya. Terus rambutnya panjang, nggak terurus deh, bajunya putih. Nah pas itu gue lihat kok tuh cewek nggak masuk ya ke ruang kepala sekolah SMA. Ternyata pas dia balik badan kayak gitulah fisiknya, gue shock, gue diem aja. Pas nengok lagi dia udah hilang. Tapi gue masih penasaran kan orangnya. Gue begini ngeliat ke lorong. Pas ngeliat ke lorong dia memang jalan ke lorong ke arah lorong TK. Nah pas itu gue liatin dia mau masuk dia belok ke kamar mandi lagi nih. Ternyata di tengah-tengah dia balik badan, dia nyengir ke gue sambil bergaya. Oh, dia tahu. Gue langsung diem. Gue tahan nafas nih. Gue merinding sih. Gue tahan nafas nih. Aduh, ini udah sore lagi Meta. Oh, oke. Ini kelas berapa? Kan satu SMP, inget banget. Jadi hantu di sekolah itu benar-benar ada ternyata. Nah, habis itu udah mulai ngeliat yang serem-serem dah. Yang tulang doang. Tulang lagi jalan-jalan, dia lagi ngobrol. Terus kok enggak yang enggak ada kepala doang. Tapi ini menarik. Matt, kan orang-orang bilang kalau kita ngeliat apa gitu terus lo langsung lihat aja tuh kakinya nempel apa enggak. Emang mereka jalan tuh terbang? Ada roketnya atau? Terbang. Jadi kayak ngelayang begitu aja gitu. Beneran kakinya nggak nempel? Enggak. Oh itu berarti beneran tuh ya kalau kata orang zaman dulu ya? Iya. Kayak kita lagi main skateboard aja secepat itu. Secepat itu? Oke. Dan ketika lo ngelihat yang makhluk yang berbeda-beda ini dan menyeramkan, respon anak SMP tuh gimana? Maksudnya ya, contoh ya, gue nge-reflect waktu SMP nih, ketemu kakak kelas yang tukang labrak aja tuh gue udah kisutnya abis-abisan. Iya benar. Zaman dulu Iya labrak kan masih kayak kayak, itu banget wah, ya. cakepan kok itu gitu kan serem banget kan. Lu pernah dibilang labrak kecakapan gitu? Ya enggak sih. Rok lu kependekan gitu gitu. Cuma maksud gue gimana dealing with, maksudnya kita ngelihat yang wujudnya sama sekali gak menyeramkan, kadang-kadang culun juga, tapi galak sama kita tuh kita takut. Nah gimana lu dealing sama yang sampai ngegantung kayak tadi, kayak lu kayak ngeliat Two Face di Batman tapi in real life? Apa yang Meta rasakan sebagai anak SMP gitu maksudnya? Cuma shock, diem aja udah. Setelah itu udah memang itu makhluk lain, gue sadarin ya udahlah dia nggak bisa ngebunuh ya. Oh gitu ya? Lu nggak takut ke sekolah kapok kayak lu jadi alasan ke bokap? Karena bokap tahu kan Meta bisa melihat. Bokap bisa punya gift ini juga? Oh gitu? Tapi bokap menerima bahwa Meta awalnya nggak percaya, tapi karena banyak yang bilangin ya percaya nggak percaya, akhirnya percaya juga. Oh banyak teman-teman yang kasih tahu bokap bahwa Meta memang ada karunia seperti ini. Iya. Oh, oke. Lu tau gak sih udah tadi kenapa gua nggak banyak ngomong selama segini? Lu pasti ngebayang-bayangin dan lu takut. Belakang lu kursinya kosong sih. Kalau belakang gua kan ya bagus lah. Oke, jadi nggak jadi alasan untuk nggak ke sekolah juga. Sempet ada ini gak sih Matt, maksudnya itu jadi kayak ya udah pendem sendiri aja gitu dalam proses yang maksudnya kan gimana ya SMP kita lu mikirinnya apa gitu Iya, ya? karena gini, karena menarik. Waktu SMP itu kan kita dapat gini loh. Itu kan semacam karena lo lihat yang sesuatu yang benar-benar berbeda, bisa jadi trauma, bener gak sih? Kayak lo shock berat gitu loh. Kayak gue anggapannya deh, seseorang anak melihat ada kejadian yang begitu menyedihkan depan dia tuh dia bisa shock dan terbayang-bayang gitu. Nah ini kan hal baru, meskipun lo udah melihat yang halus-halus ini, ada efeknya nggak sama lo waktu SMP? Efeknya cuma ini doang, karena kan guru jadi pada tahu tuh
gue bisa Oh ngeliat tahu, gitu. jadi guru-guru waktu itu udah pada tahu gitu Matt. Jadi Guru-guru resign. enggak. Jadi setiap kali ada apa-apa, guru BP selalu ngancem gue. Nggak boleh ngomong apa-apa ya ke teman-teman. Apa yang kamu lihat nggak boleh diomong gitu. Terus sampai satu hari ada LDK, lagi acara LDK gitu di Bumi Tridharma tuh. Nah di situ Menarik kan tuh Bumi memang Tridharma serem ya. kan. Iya. Baru nyampe gue udah ada feeling gak enak. Guru itu harus nyamperin gue, nggak boleh ngomong macem-macem. Iya pak, gue gitu. Nggak boleh nakut-nakutin. Iya pak. Terus sudah nyampe sekamar, semua mau beres-beres, gue baca parita langsung sendirian Ini aja. bangsal yang kiri kanan wortel sama timun itu bukan sih? Deket ayunan aja depannya, Ini tidurnya rame-rame apa sendi? ramean. Ramean kan, yang satu gedung bagi dua cowok-cowok Ya, itu kan? Iya, iya. gitu. Lu pernah di sana juga ya? Uri? Pernah, tapi gue nggak takut karena gue kasat mata. Jadi pas lagi itu gue belum baca parita aja sampai selesai. Udah habis beres-beres kan acara tuh, selesai acara udah nggak ngapa-ngapain. Gue pikir gue mending tidur deh sebelum gue diliatin yang macem-macem, dan juga sebelum ditanya macem-macem sama teman-teman kan. Oh, teman-teman juga tahu. Teman-teman jadinya udah pada tahu juga gitu. Terkenal dong ya Matt pas SMP ya? Oh, makanya nggak ada yang berani labrak. Lu mau labrak gue kasih tau belakang gue di siapa gitu. Terus udah gue tidur duluan. Pas tidur ternyata itu lampu mati sendiri, nyala lagi. Ada yang iseng kali. Iya memang ada yang iseng, Tapi bukan untungnya- orang. Bukan orang. Hmm. Nah, untungnya pas gue tidur. Terus pas paginya ya kalau nggak salah, itu guru negor gue lagi. Kamu nakut-nakutin apa semalam? Enggak pak, saya tidur. Terus memang ada temen juga yang bilang, enggak pak, Meta tidur kok semalam pas kejadian Oke. itu. Jadi dia nggak tahu katanya. Jadi disangka gue nakut-nakutin karena memang pas malam itu pas mati lampu heboh semua katanya. Dan lu tetap Teriak-teriak. tidur. Hebat juga Matt ya, kemampuan lu selain bisa melihat lu kemampuan tidur lu juga tinggi ternyata ya. Aku sampai, emang ada kejadian itu? Iya katanya heboh semalam. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain, gue bilang. Oh ya udah, itu guru nggak jadi nyalain gue kan. Ini guru agama dong. Guru BP, Oh, lu sekolahnya sekolah agama ya? sekolah Buddhis. Oh, sekolah Buddhis. Karena menarik, Matt. Gue juga waktu SMA tuh retret ke sana. Gue sekolah nasional, jadi 5 agama lengkap gitu. Ada momen retret tuh, kita 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Tidurnya sama di tempat itu, cowok sebelah kanan, cewek sebelah kiri. Iya. Wortel sama apa gitu kalau nggak salah. Depannya tempat duduk yang apa namanya, melingkar gini juga kan, tempat duduk batu gitu kan. Kita suka cowok-cowok main gitaran duduk di situ. Guru agama gue waktu SMP gue retret ke sana menggunakan cerita-cerita itu tuh bikin kita takut loh. Supaya Jadi kalau lo nurut gitu. bener. Ini ya, di Damasalah kan kita tinggal jalan ke seberang tuh. Iya. Damasalah ini pernah ada yang tidur malam-malam, pagi-paginya tiba-tiba badannya kebalik. Jadi digunakan itu supaya oke, sekarang kita makanya kita baca berita bener-bener. Jadi kita jangan tidur jam malam-malam, gak usah aneh-aneh. Jadi kita Iya, iya. intimidating untuk lo jangan macem-macem ya pokoknya di sini macem-macem Iya. gue kerjain gitu. Tapi ternyata sebaliknya nih ternyata ini Iya, menarik. iya. Ya, Mungkin kalau waktu itu lu punya kemampuan kayak Meta, lu bisa jawab tuh guru ya. udah Iya ya. iya. Iya Pak, itu di belakang udah nungguin Bapak mau perintah apa dia ngomongnya. Oke, nah berarti itu saat lu mulai orang-orang banyak tahu, nah itu lumayan ini nggak Met? Lu gimana gitu, maksudnya dari lu pribadi gitu, maksudnya itu kan fase-fase SMP tuh kayak mau puber-puber gitu kan ya, maksudnya kayak Oh ya, jadi maksudnya tadi, sorry gue balik sedikit, berarti tadi yang lo rasakan ketika ngeliat ini kan orang trauma. Nah, lo gimana, Matt? biasa aja. Nggak shock melihat sesuatu yang bener-bener nggak bisa, gimana ya, nggak normal gitu loh. Iya, maksudnya yang kayak udah gue ngeliatnya cuma sendiri, orang lain nggak bisa ngeliat tuh ternyata yang jarang banget yang Iya, aneh-aneh iya, gitu iya. ya. Enggak sih. Biasa aja. Tapi kalau lagi sendirian terus gua ngeliat, oh kabur juga. Oh gitu? Oh, Kalau setiap kali ketemu gitu mereka pasti komunikasi gitu gak sih Met? Enggak juga. tadi lo balik. Pertama, berarti sudah menjawab bahwa udah menjawab ya. nggak masalah Nggak ternyata. masalah. Ngelihat kayak kita ngelihat binatang cuman menyeramkan aja sosok hebat, it's okay gitu Iya, ya. iya. Nah ya kalau balik ke yang gue tadi Iya, ya, pertanyaan lo. terlalu semangat gue untuk bertanya tadi Matt. Jadi maksud gue kan berarti kan ini fase-fase ini waktu SMP berarti. SMP. Which is SMP itu kan berarti baru 13 Iya, masih kecil tahunan. banget, bener. Masih kecil banget. Jadi maksud gue di fase itu terus
orang-orang banyak tahu, dan mungkin kan anak-anak, ya ini topik ini kan anak-anak SMP ya, kayak wah seru apa gimana, mungkin nanya-nanya apa gimana. Nah, lu gimana gitu Mas, secara lu yang sebagai pribadi yang lu mungkin kayak gila gue ngeliatnya gini, terus pasti kan banyak yang kayak ih meta, terus guru juga kayak gitu, lu gimana Mas? Gue sih biasa aja ya, cuma minder aja sih, kurang percaya diri gara-gara suka digituin guru lah, jadi kayak kesannya gue kayak kesannya sumber masalah banget ya gitu, padahal gue cuma bilang oh di sini ada. Terus dan masa-masa SMP itu masa-masa kita dulu lagi demennya main jelangkung-jelangkungan kan, yang itu yang tulisan A sampai Z, terus pulpen kita pegang, lu ikutan main juga? Sendiri. Nah mereka tuh teman-teman sekelas, mereka pada main, mereka cuma bilang, Matt lu liatin ya, datang nggak gitu. Jadi main beberapa orang, gue cuma liatin mana yang beneran datang, mana yang enggak gitu. Terus ada yang beneran datang? Banyak yang pada beneran datang karena memang sekolah kita tetangganya kuburan. Oke. Dan ketika guru lihat, guru pikir lu yang meng-IO-kan acara itu, acara jelangkung bareng itu. Gitu. Lu jadi project manager jelangkung masal itu ya. Jadi tapi ternyata ini juga ya Uy, bahwa dengan kayak gitu Meta bisa ya di usia yang seperti itu Meta juga ternyata ya ada perasaan jadi minder karena merasa seperti itu ya, karena banyak orang justru ngeliat lu dan lu jadi guru malah ya Met jangan ngapa-ngapain gitu ya Met ya. Lu merasa, maksud gue ketika digituin, enggak gini loh, sama kayak gue melihat sesuatu yang bagus, misalnya gue lihat Sisi, lu gak usah lihat Sisi, padahal Sisi depan mata gue. Nggak usah anggap dia kayak, dan tekanan ini maksud gue bikin Meta waktu SMP tuh gimana waktu itu? Itu minder, jadi kayak nggak percaya diri gitu. Jadi saatnya teman-teman kayak pada nikmatin masa-masa SMP, gue nggak bisa, gue cuma diem. Lu ada teman baik atau gimana gitu? Ada sih, cuma ya teman baik gue juga karena dia tahu posisi gue selalu ditekan sama guru yang kayak gitu. Ya udah dia juga nggak terlalu maksa. Jadi kadang kalau lagi mereka pada main, gue cuma diem ngeliatin gitu. Jadi agak basi juga ya. Ini berlangsung sampai bosen banget sih sebenarnya. Sampai lulus SMP aja kan suruh pada tulis testimoni kan mengenai teman-teman semua. Dan semua yang tulis testimoni tentang gue, Meta tuh terlalu pendiam. Meta pendiam, nggak banyak bicara, pendiam semua ngomongnya gitu. Nggak ada komen apa-apa. Efeknya sampai ke ini ya. Maksudnya ke psikologis Metanya ya, maksudnya diri Metanya gitu ya. Selepas SMP, lo pindah sekolah ganti guru dong? Nggak pindah sekolah sih, SMA-nya di situ juga. Berdampak nggak terhadap perilaku waktu SMA? Di SMA gurunya nggak ada yang mengintimidasi gue, gitu. Jadi mereka memang ada satu guru juga yang bisa, jadi dia cuma diem aja, terus juga nggak permasalahin gitu. Terus memang gara-gara ya mungkin diintimidasi dari SMP itu, SMA pun gue juga tetap pendiam gitu. Karena terbawa dari dan pada SMP saat SMA juga jadi pendiamnya, selain bekas diintimidasi. Jadi setiap kali ngelihat orang itu kebaca semua. Jadi mau class 5, mau future, mau sifat orang, mau tujuan dia apa, pikiran dia gimana, sifatnya kebaca semua sampai waktu SMA kebaca semua. Kok jadi tiba-tiba gitu kebaca, tiba-tiba ngeliat ini kebaca. Lu kegigit laba-laba kayak Spiderman atau gimana? Tiba-tiba langsung tiba-tiba. Jadi setiap kali ngeliat, aduh kebaca semua. Kayak gue kayak jadi kenapa nih, apa ada yang salah sama gue? Jadi setiap kali guru ngajar, gue nggak pernah berani jadinya ngeliat natap mata dia, pasti kebaca semua. Jadi lewat mata berarti ya, pada saat lu lihat mata orangnya. Jadi udah ngeliatnya kalau nggak keningnya, gerakan bibirnya atau dagu dia, gue ngehindarin aja kontak mata sama guru-guru maupun sama teman-teman pada saat SMA. Wah gila, ini sebenarnya menarik, tapi kayaknya nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya biar Meta minum dulu supaya cerita makin banyak. Sisi minum dulu ya. Gue juga minum dulu kayaknya selain Meta. Jangan kemana-mana karena semakin menarik. Oke, dan kita kembali lagi Sisi. Karena seru banget kan, jadi kita perlu beri jeda untuk minum dulu, break dulu sejenak, terus kita akan masuk lagi ke segmen berikutnya. Nah, ada 2 pertanyaan yang menarik, Matt, di cerita terakhir tadi. Ternyata menjadi, ini gue kayak nonton film X-Men, tau gak sih? Yang padahal mereka tuh super power bagi kita yang nonton, tapi buat manusia
muggles di film itu tuh dibilang ini mereka tuh orang-orang aneh, padahal actually enggak gitu. Ini yang terjadi sama guru lo dan lo waktu itu gitu kan. Seberapa besar sih efek? Karena waktu SMP itu kan gini-gini kan gue sarjana psikologi. Waktu SMP itu kan perkembangan manusia kan lagi gamang, lagi galau dan sebenarnya sangat fragile gitu. Seberapa besar sih efek si guru, sosok guru ini yang karena kayaknya kalau dengar dari cerita lo tadi cukup intensitasnya, frekuensi cukup sering tuh. Iya. Untuk bilang lu jangan begini, lu jangan ceritain, lu jangan ceritain. Sering. Sampai nanti efek ke SMA. Iya. Meskipun nggak ketemu guru ini lagi. Nggak ketemu, tapi dampaknya tuh gue jadi kayak trauma kalau mau ngomong apa-apa. Ya udah dipendem aja semuanya sendiri. So lo nggak ada teman buat berbagi cerita, gue lihat ini dia begini. Enggak. Jadi benar-benar sendiri aja, Matt. Sendiri aja. Wow. Ini kayak lu punya cerita tapi lu nggak bisa cerita gitu nggak sih? Iya. Soalnya kalau dia cerita juga yang temennya juga mungkin ya cuma bisa ngerti gak sih? Tapi ini menarik. Ini pertanyaan. Kan ini jamak disebut sama orang-orang indigo. Bisa nggak lu dapet sinyal ada orang di sekitar lu yang sama bisa melihat juga atau indigo juga? Bisa kelihatan dari matanya sih. Pertanyaan berikutnya muncul. Mungkin nggak gue ngaku-ngaku indigo di depan lo? Maksud gue bilang, Matt, iya di situ ada ini, kayak gue so-soan aja. Lu lihat itu nggak disebut? Lihat gini banget gitu, kayak so-so asik mengindigokan diri gitu. Bisa nggak lo lihat kalau ini anak indigo-indigoan? Iya bisa. Oke. Pernah sih ada bilang ini aku indigo juga loh, terus dia bilang ini di sini ada ini begini, terus enggak ada. Ini kayak orang halu banget ya. Terus dia langsung enggak, bener dari mana ini, gue udah lihat nggak ada apa-apa, gue bilang. Dia diem. Dan memang lu lihat memang lu lihat polos dan lu ngeliat orang itu nih dari matanya memang dia baru halusinasi. Oke. Mungkin kan ada orang-orang yang gue nggak tahu ya, ini maju dikit aja si izin ya, karena nanti kita akan lanjut lagi. Gue penasaran banget. Izin ya, surat lurah. Pasangannya Sisi ini itu kan lumayan sensitif juga. Sensitif bukan cowok baper atau gimana ya, tapi sensitif terhadap something yang kita orang-orang pada umumnya nggak bisa rasakan. Kadang-kadang suka iya. seperti itu. Kayak lu sering kan tiba-tiba masuk ke tempat mana di antara kita semua tiba-tiba merinding aja gitu, kayak padahal kita nggak tahu apa-apa. Atau mungkin even lebih parah lagi, gue paling kesel sama orang kayak gini. Mendingan lo nggak usah kasih tau gue di sini ada apa. Iya. Gue nggak akan takut. Tapi once gue tahu, gue akan membayangkan dan menciptakan sosok itu dalam pikiran gue. Kan maksudnya. Iya. Untuk orang-orang yang setengah, gue bilangnya gimana? Yang sensitif doang tapi nggak secara gamblang bisa melihat. Itu juga terlihat dari. Iya. Oke. Dari sorot matanya kelihatan. Dan kalau lihat gue sama Sisi nggak ada bakat kesana kan ya? Jadi kita akan aman sih. Perjalanan pulang kita akan very smooth. Kita akan lihat mobil, pelang pintu tol. Gila, gue ketawanya langsung kayak lega gitu. lega Nggak sih, ngeliat aman. ada yang nyebrang mendadak. Nggak, aman. Tapi mungkin nggak kayak gue yang nggak punya gift di titik itu, terus tiba-tiba ada yang mau isengin ditampakin aja gitu. Bisa aja. Si makhluk-makhluk ini punya kemampuan untuk itu. Iya, tapi jarang banget. So, kalaupun gue merasakan sesuatu, melihat sesuatu, itu pasti halusinasi seperti dari teman lo itu ya. So, gue aman. Gue juga. Kecuali waktu itu ada temen gue juga sengaja. Jadi dia memang sering pulang pagi kan. Nah, suatu hari dia kayak kepengen banget lihat ke kaca tengah itu yang bisa ngeliat ke belakang. Dan ternyata lagi ada yang begini di belakang dia. Rambutnya panjang, lagi ngeliatin aja. Cewek nyetir langsung grogi, setengah mati. Gila, grogi untung banget nggak, sih, untung nggak parah. kecelakaan loh. Iya, itu subuh. Jam berapa ya? Jam 12 atau jam 1 pagi gitu. Dia langsung gemeteran, pas nyampe di jalan mana dianya hilang, dia langsung ngebut sekencang-kencang pulang. Loh, emang nggak bisa ketinggalan gitu sama mobil? Kan jadi dia grogi kan, jadi maunya ngeliatin pintu kaca terus, jadi dia nggak berani kenceng juga bawa mobilnya, takut kecelakaan. Dikit-dikit, jadi makhluk itu kayak sengaja mancing, jadi yang nyetir
maunya ngeliat udah ke arah situ lagi. Gue merem. Aduh, sunset. Untung pulangnya. Uyan nggak pulang sendiri kan, bareng gue kan? Kita bareng ya. Gue naik gokar. Tapi tuh ya, dulu kan gue pas ngantor dulu, itu kan sering pulang. Iya, lu kan sering pulang pagi dulu. Iya, dan gue sering bawa mobil, emang pulang malam tuh sering banget bawa mobil. Nah, lu nggak lihat spion dong? Spion dulu angkat ke atas. Angkat ke atas. Tapi emang itu karena parno sih. Beneran lu angkat ke atas? Ya kagak angkat ke atas juga, cuma maksudnya kan gue orangnya agak parnoan. Jadi kayak misalnya lagi lampu merah, kadang-kadang kayak aduh jangan ngintip gitu loh, kayak udah pokoknya gue lihat ke depan aja biar cepet sampai gitu. Tapi mungkin nggak, Matt, yang kayak gini-gini tuh cuman karena suasananya aja agak spooky, but in fact nggak ada apa-apa di sana. Atau memang ketika suasana spooky itu dipengaruhi oleh ada something di situ. Biasanya ada something. Biasanya, so basically kita nih punya insting untuk sensing. Tapi bisa juga gak, Matt, cuman over ini aja, over halu gitu, kayak gue ketakutan misalnya. Bisa juga ya, bisa juga tuh, woi. Soalnya kalau nanti setiap kali ada something gue makin deg-degan karena Iya, lu karena halu terus kan. Padahal nggak ada halu apa-apa tuh kan. bukan tempat lagi ngetren loh padahal di Jakarta. Apaan tuh? Aduh ya, ada deh pokoknya foto-foto gitu, makanya biar Serius? jiwa muda. Aduh, kebanyakan ngantor. Kebanyakan ngantor. Nah, demi ini ya, Iya, investasi demi untuk pendidikan anak. obrolan kita demi pendidikan anak Demi ya. pendidikan anak. Nah, terus ini menarik banget kalau ngobrolin kayak gini. Pertanyaan kedua terkait dengan yang tadi waktu Meta masuk SMA. Tapi sorry Owi, sebelum pertanyaan kedua, jadi bahwa sebenarnya ya banyak SMP SMA di usia yang sebenarnya yang tadi lu bilang krisis identitas diri, self esteem juga pasti berpengaruh ya, Matt, dengan kayak gitu. Justru dengan gift yang Meta punya tapi ternyata ada guru dan lingkungan seperti itu pengaruhnya berarti cukup lama ya, Matt ya. Cukup lama. Meta yang jadi maksudnya secara pribadi jadi lebih pendiam dan segala macam gitu ya. Jadi sampai damat pertama aja kan itu masih termasuk pendiam gitu di panggung juga. Mungkin orang nyanggapnya gue demam panggung atau gimana, tapi memang gue pendiam gitu. Jadinya bener-bener pendiam, nggak bisa menceritakan apa yang gue lihat, jadi harus dipancing, dipancing. Makanya tiap kali gue ngisi damatok atau apa harus ada pemancing, kalau enggak gue cuma diem ngeblank gitu. Simply karena bukan gua nggak bilang bapak ibu karena lo nggak sebut bapak ibu, simply karena guru ini. Iya. Jadi karena gitulah ditekan terus, jadi gue akhirnya nggak bisa cerita. Oke, so buat para pendengar semuanya, percayalah, apapun yang lo ngomong itu efeknya dahsyat ke orang lain. Iya, apalagi anak SMP lo. Iya, betul. Dan ini sosok dihormati oleh Meta, mungkin gurunya otoritinya intimidating ada gitu, banget, dan efeknya ke orang itu ternyata besar. Iya. Ini pesan moral untuk kita semua yang mendengarkan ya. Udah ada meaning yang keren. Dari seorang sarjana psikologi. Oke. Next, yang pertanyaan kedua tuh ya. Tapi ini menarik untuk digali karena gue dari sisi ini. Handle-nya gimana, Matt? Maksudnya, padahal secara scientific perempuan itu, Meta pendiam yes, tapi scientific proven kalau perempuan itu punya 20.000 kata lebih yang harus dihabiskan dalam sehari. So, kepada siapa lo harus bercerita ini? Gak ada, benar-benar disimpan aja. Ini gak efek sama kemampuan penglihatan lo? Enggak, tetap ngeliat mah tetap aja. Oke. Pertanyaan berikutnya berarti lah ya nanti kita akan cari tahu how Meta sering berjalan waktu tuh bisa, karena ini kan berdampak juga. Tapi dampaknya adalah Meta pendiam untungnya. Ada dampak lain nggak selain itu? Nggak ada sih, lebih ke arah itu doang. Diem dan malas cerita karena langsung dipanis lah katanya. Iya. Tiap kali ngomong lu dipanis, gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, tadi ini menggelitik banget sih. Pas Meta cerita waktu SMA, tiba-tiba Meta punya ability lebih untuk melihat banyak hal di luar penampakan atau apapun itu. Jadi ngeliat lebih ke orang ya. Oh, berarti ini lebih ke people tapi ada beyond. Jadi pas live-nya kelihatan, future-nya kelihatan, sifat nih orang kelihatan, baik buruk kayak kelihatan, niat nih orang baik atau buruk sampai kelihatan niat semua. Terus apakah hatinya nih bener apa enggak, semuanya kebaca. Ketika gue takut liat lo. Itu kayak aduh,
ada yang salah gak nih sama diri gue sampai kayak gitu. Terus kan cerita ke orang tua, terus kata orang tua, kalau gitu nanti setelah kamu lulus SMA kamu meditasi deh gitu. Oh, orang tua tapi memang meditasi dan kawan-kawan juga. Enggak, kalau orang tua sih dia nggak terlalu hobi meditasi ya, Iya. tapi karena papa juga udah nggak tahu lagi mau gimana, cuma papa bilang udah kamu pergi nanti Tapi pergi disuggest meditasi. untuk meditasi. Iya. Iya sih, kalau punya anak yang tiba-tiba ngomong gitu, lu sebagai orang tua juga bingung kan. Gue belum ngebayangin sih, gue nggak tahu deh, gue mungkin nanti gue akan kasih lihat ini, lihat Cici Meta, lihat seperti itu, gue akan gituin anak gue ke Meta. So, tapi pertanyaannya, apakah ini sekonyong-konyong abis kayak lu mungkin kayak kita waktu SMA kita ada liburan tuh sebulan tuh. Oh, libur naikkan kelas Iya, ya? libur kenaikan Iya, kelas. iya. Ini sekonyong-konyong atau gradually ada something yang terjadi atau apa? Kok bisa tiba-tiba sampai ke manusianya lu bisa lihat Detail gitu itunya ya? lah yang Iya, kita iya. nggak tahu. Spontan, jadi entah tahapannya seperti itu pas SMA kebaca semua. Siapa yang pertama kali lihat dan lu bisa shock? Anjir, kok bisa lihat ini dia? Ada satu guru, jadi pertama masuk kelas pertama di SMA. Oke. Pas ngeliat tuh guru, kok kebaca semua ya? Aku udah perasaan udah gak enak, udah deg-deg. Wah, ada yang gak beres. Terus nengok ke temen, baca ya nih orang begini-begini ya. Terus ngeliat, ih kok begini, aduh gak beres. Udah makin pendiam aja karena makin gak berani ngomong, takutnya aduh jangan-jangan gue gila apa gimana nih. Oh, sampai ke titik Jadi itu. kayak Justru malah jadi takut, takut sendiri ya? Terus nyokap beliin bakmi Medan waktu itu. Pas beliin kan gue suka banget bakmi Medan. Sama. Pas makan ternyata gue muntah kemakan dagingnya. Terus kata mama, kok muntah ya? Iya mah nggak tahu nih, nggak bisa, daging nggak ketemu, kayak nyangkut di situ terus keluar aja semua. Terus kapan dibeliin lagi makanan lain ada dagingnya juga, keluar lagi. Terus gue bilang apa nggak bisa makan daging ya? Gue bilang udah deh mah nggak usah ada daging-dagingan deh buat makanannya Meta. Ya udah sama mama disiapin yang sayur-sayur apa gitu, tahu tempe kayak gitu lebih ketelan gitu. Gue wah kayaknya nggak bisa makan daging nih. Jadi pas SMA makin tajam seperti itu, daging pun udah nggak bisa makan. Wow. Oke, buat para pendengar yang belum tahu apa itu artinya meta. Meta itu artinya adalah cinta kasih. Cinta kasih bukan cinta kayak lu suka sama pacar lo, tapi cinta kasih yang sesungguhnya gitu ya. Universal ya? Universal banget, sama siapapun lu nggak bisa gimana-gimana karena cinta kasih. So, jadi mungkin itulah nama nolak daging kali ya. Daging jadi so sekarang Meta vegetarian. Enggak, sekarang Oh, udah makan lagi. Bapak Medan kita bisa Bakmi nikmati Medan, lagi. jadi kita ya. bisa makan lagi ya, Matt? Iya. Jadi pas setelah lulus SMA itu, pas juga ada yang ngajakin meditasi ke Thailand, ke hutan. Gue iyain lah, udah berangkat ke sana. Ternyata udah disiapin tiket buat sebulan di hutan. Hah? Sebulan? Gak salah gue bilang. Iya, sebulan. Biar lo bisa bener-bener meditasi dulu di sono, kan puas-puasin gitu. Boleh tahu nggak, Nat, siapa yang membelikan tiket ini? Ada deh seseorang. Tapi relate-nya maksudnya teman atau Bukan, dia seorang fotografer sih. Sekarang fotografer terkenal banget. nggak, maksudnya teman gitu ya? Nggak kenal sih, justru itu dikenalin orang. Baru kenal, Heeh. terus langsung dia ngasih lu tiket, Iya. dan lu dijerumuskan ke hutan dalam sebulan. Dan lu pergi, Matt? Pergi. Jadi pengalaman retret lu pertama kali Hutan. ke hutan sebulan? Aduh, gue seminggu mau ke Bali aja itu takut. Ini sebulan di hutan gile. Pasti lu juga ke Bali, lu kebayang abis Bali gue bisa Iya, udah makan ngebayangin babi dobil. Oh gitu, terus itu lulus SMA ya, Matt ya? Ya, pada saat gue berangkat itu inget banget 18 Juni pas itu harus tanda tangan dan cap 3 jari. Iya. Tapi gue nggak bisa. Jadi Itu harus berangkat pagi berangkat. Ya udah, gue bilang ke kepala sekolah, Pak nanti setelah saya pulang dari hutan saya baru bisa cap 3 Keren jari dan banget. tanda tangan. Keren Oke, nggak apa-apa, banget. nanti udah berangkat. kepala sekolahnya mau ngomong apa juga gitu kan? Pak, saya mau ikutan, mau ngapain, meditasi Bapak? Oh iya, silakan gitu kan. Terus akhirnya Jadi pas selama di hutan ya karena di sana nggak ngapa-ngapain, cuma ada makan bante, terus meditasi, sikat kamar mandi, nyapu.
bantuin motong-motong sayuran apa gitu. Ya udah begitu aja aktivitas setiap hari. Nah di situ memang di hutan itu bisa ngontrol diri banget. Sejak itu jadi sampai sekarang kalau gue mau lihat ya kelihatan, kalau nggak mau juga nggak mau. Oh, Terus sekarang gue mau lihatnya apa ya kelihatannya itu. Kalau gue nggak mau lihat itu ya gue lihat yang lain. Wow, berarti sebulan ini lo kayak Harry Potter yang berlatih dulu sama Severus atau apa gitu, tadi pas balik-balik bisa mengontrol. Bisa kontrol Kapan gue mau lihat, kapan gue nggak mau lihat. Oh gitu. Itu maksud gue prosesnya itu lu memang belajar cara mengontrolnya apa dengan meditasi? Dengan itu meditasi aja. Oh. Lo tahu sendiri gitu caranya. Jadi pas baru nyampe sana gue diketemuin sama satu acan yang orang Inggris. Jadi orang ini ceritain kasusnya gue. Pas udah ceritain kayak acan itu langsung ngecek dulu kan, ngecek gue. Dia ngeliatin terus dia ngangguk-ngangguk, dia cuma suruh meditasi Budo tadi. Budo. Terus gue bilang oke, udah meditasi. Jadi setiap pagi setelah Dana makan dia pasti panggil gimana meditasinya kemarin. Jadi selalu dia pantau selama sebulan itu gimana. Nah dia lihat perkembangannya makin bagus gitu. Saya bilang kamu bisa nggak 1 tahun di sini? Gue langsung bilang aduh Acan kayak nggak bisa deh, saya bisa diomelin mama. Terus memang gue bilang coba deh Acan saya telepon mama dulu ya, tanya boleh nggak saya telepon mah disuruh 1 tahun di sini. Tapi lu mau met waktu itu setahun? Mau aja. Gile. Terus di function ke hutan gitu kalau nyokap lu ngasih. Menyokap apa? Enggak ya, kamu pulang mama samperin kamu. Iya mau pulang. Enggak ya, kuliah mama udah bayar kan. Oh itu alasannya. Kuliah. Udah bayar. Terus dengan muka sedih Acan nggak boleh sama mama. Harus kuliah karena mama udah bayar. Buat apa kuliah? Kamu tuh nggak butuh itu, gitu. Tapi gimana orang tua, saya bilang. Terus Acan cuma diam ngecek karena gue dilema juga kan. Ya udah, Acan menerima keputusan gue untuk ikut apa kata orang tua. Tapi nggak lama setelah itu Acan itu meninggal. Nah, setelah meninggal, tapi sebelum meninggal dia ngutus muridnya suruh terus bimbing gue. Nah, murid yang suruh bimbing gue ini pergi ke Amerika, Virginia, dia bikin wihara hutan di sana. Jadi ada lagi satu guru nih sampai sekarang Lumpo ini tuh yang bimbing gue sampai saat ini. Jadi terus dari proses itu berjalan terus ya men ya. Karena itulah bisa dikontrol gitu ya. Karena kalau sampai sekarang nggak bisa kontrol, lu gimana mau ke mall gitu kan, maksudnya tiap kali ketemu orang. Mall sepi weekdays kayak berasanya rame banget nanti ya. Iya. Bukan cuma rame, sekali ketemu orang ada gambar lagi. Tapi menarik Matt. Kalau misalnya tadi diceritakan, ini kayak bakal ada season berikutnya nih. Ini nggak cukup ya? Iya nggak cukup. Tadi kan dikatakan bahwa pada waktu SMA, Meta itu bisa melihat tidak hanya makhluk atau something yang orang lain nggak bisa lihat, but more lebih daripada itu, ketika gue lihat Sisi, gue bisa lihat tung kayak niatnya gitu. Emang niat itu kelihatan bentuk visualnya apa Met di pandangan Meta? Gimana ya? Jadi kelihatan aja deh gitu. Susah buat diceritain tapi kelihatan niat orang ini orang niatnya apa bagus nih, ini orang niatnya cuma mau manfaatin atau apa. Oke. Kalau gue ambil dari sudut pandang sensornya tuh visual, auditory, kayak lu ngedengar, lu ngelihat. Oh, ngelihat. Atau lu sensing? Ngelihat terus sama sensing. Terus juga gak enak dong rasanya, karena itu nggak baik. Gak enak banget. Dan kan pasti pada saat ngeliat itu udah, maksud gue nggak semuanya baik kan, maksudnya namanya orang kan, maksudnya ada mungkin yang apalagi SMA. Iya, dan mungkin apa masa lalunya juga ada yang nggak enak atau apa gitu, itu kan ya lu dan harus pendem itu sendiri, maksudnya. Iya, makanya tadi gue tanya, lu cerita kemana kan itu kan? Iya, maksud gue dan itu pendem sendiri. Maksud gue dengan begitu banyak informasi yang lu cerita ke orang juga orang mungkin nggak ngerti kan, gitu kan ya. Tapi gue masih bentuknya nih nggak bisa lu deskripsikan visualnya apa apanya gitu. Kayak misalnya tadi lu bilang past life nih. Iya.
kayak lu lihat di belakangnya ada apa atau kan kelihatan orang ini jadi kayak film. di Jadi kayak atas ngeliat kepalanya film. dia atau Di dianya. Jadi kan ngeliat sorot mata terus langsung kayak muncul film. jangan lihat dalam-dalam ya muka gue. Oh gitu langsung keluar film di muka gue nih kayak Iya kayak film. Kelihatan semua. Oke, dikatakan bahwa kita nih sudah bumi ini udah panjang banget usianya. Durasi filmnya berapa jam, men? Cepet kok itu. Dan lu bisa nangkep itu semua. Iya. Oke, itu kita nggak Iya, akan masuk mungkin ke ranah kita itu nggak karena mau. gue nggak bisa. Karena gue kayak ngomongin kita nggak ngomongin negara Amerika tapi kita nggak pernah kesana gitu kan. Di Virginia bagus, gue nggak pernah ke Virginia juga ini. Tapi gue pernah ke Virginia nggak pernah. Ya, makanya gue cari yang paling aneh di Virginia. Oke, jadi semua terlihat dan lu bisa merasakan itu. Iya. Dan kalau yang tadi Sisi cerita bahwa yang nggak enak tuh pasti lu bisa rasain nggak enak kan. Wah, tekanannya sebenarnya lebih berat Iya. dibandingin ada si guru yang Iya. meskipun tidak ada guru yang menahan lu, tapi dengan lu punya kemampuan lebih ini lebih pressure-nya lebih ini. Iya, Oh, iya. iya. Gimana coping-nya? Maksudnya Gimana lu keep going karena yang lu Iya, lihat iya. itu semuanya manage itu ya? iya. Dan itu bertahan berarti cukup lama loh. 3 tahun. 3 tahun kan? Karena kan Kalau naik selama- kelas terus ya. Naik kelas kok. terus dong. Kuliah aja naik kelas terus kan? Lu naik kelas terus kan? Naik kelas terus gue nggak ada nggak naik. Kuliah aja gue agak lama. Oke, jadi kan proporsinya tuh mungkin 50-50, mungkin 60-40. Gimana? Maksudnya nangkap gak sih kayak gue ngelihat yang jelek-jeleknya tuh bisa gue kayak wah pasti ada Iya, titik. apa kita ngerasa jadi kayak khawatir ngeliat dia? Apa jadi kayak ikutan sedih atau ikutan kayak campuran? Gejolak apa Iya, yang terjadi betul. Meta Jadi- dalam diri? Pada saat misalkan guru itu lagi ada punya masalah, aduh kelihatan dia lagi punya masalah, jadi kayak kok berasa aduh kesian amat ya nih guru gitu. Kalau tapi kalau secara fisik ngeliat nih orang nyebelin tapi ternyata dia tuh kesian gitu. Oke, jadi lu ada rasa gak teganya sama orang Iya. ini. Terus juga karena kebaca itu aku suka jadinya di kelas tuh sering main-main kalau masih SMA. Main apa nih? Di lampu enggak dong? Iya. Pulpen. Ah. Kan ini dulu ada tuh pulpen yang bening kan dari besi gitu. Jadi gue main-mainin gini. Lihat. Jadi dari sudut ini gue ngeliat, gue ngekerin makhluk ada setan gak ketangkep. Serius? Beneran. Gue duduk paling belakang, gue senterin gini satu-satu semua gue giniin. Satu hari memang samping gue kosong. Aduh, Ding, 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 Gue pas ding. dari ada bulan gue ini, sih di sini. ini cewek, wow rambutnya putih, panjang, wow panjang banget gue bilang, panjang banget. Terus pasti sampai lantai, gue telusurin tuh rambut bener-bener panjang banget, kayak gaun pengantin gitu deh, Wow. belakang putih lagi rambutnya. Terus pas gue udah ke atasin, dia lagi nengok ke gue, langsung buang tuh pulpen, gue pindah. Ini siang-siang ya? Siang di kelas orang itu, gue ingat lagi pelajaran matematika. Sampai gue buang ke pindah. Oke, Meta Itu hanya tiba-tiba dengan sekonyong-konyong. Matt, kalau kayak Kan gitu ini sekonyong-konyong muncul atau gimana sih kayak gitu? Muncul tiba-tiba. Tiba-tiba? karena kan Pertanyaan waktu itu kan pas SMA itu kan Meta belum bisa kontrol kan. Jadi Iya. bisa apa yang mau menampakkan lu bisa ngeliat semua. Maksudnya kalau mereka mau menampakkan mereka bakal bisa ngeliat. Lu bakal Iya. bisa ngeliat gitu kan, Met. mereka ini masih gini loh. Mereka tiba-tiba muncul. Ini gue pakai analogi gue yang nggak bisa ngelihat ya. Gini maksudnya kalau memang gue ada di sana, gue tuh cukup berada dalam jarak pandang lu, maka gue muncul di hadapan lu gitu, ngerti gak? Ah. Tapi kalau dalam kasus ini, dalam cerita Meta ini, dia ini ketika hilang tuh dia ada di mana, Met? Di tempat lain terus pindah tempat Iya. atau dunia lain tapi Begitu pindah pindah tempat. tempat aja. Jadi dunianya sama, ruang dan waktunya kurang lebih mirip, tapi pindah tempat Beda aja. dimensi. Dimensinya betul, tapi karena Meta bisa melihat dimensi itu, di dimensi itu dia pindah tempat. Iya. Oke, terjawab. Jadi Jadi lagi jalan-jalan di mana? iya, cuman karena pergerakannya kayak naik skateboard, gitu jadi Dan cepat. dimensinya kita nggak bisa lihat. Nah, terus ini menarik lagi, ini kan siang-siang. Tadi Meta cerita kalau malam-malam mau tidur tetap mau terang. Emang ngefek, Met? Bukannya kalau misalnya terang lu bisa melihat dengan lebih jelas gitu. Kalau gelap kan lu
like blind man aja gitu. Memang terang atau gelap sama aja tetap kelihatan. Tapi ketika malam, ketika digelapin, itu energi mereka kuat banget. Oke. Oh gitu. Energi mereka kuat banget kalau gelap. Kalau terang gini energi mereka lemah. Ada sih ada, tapi ya biasa rame. Nanti ketika mau gelap, tek, semua suasana berubah. Iya benar. Even konsep ini sudah lu pahami dari waktu SMP. Dari kecil, SD. dari TK SD yang tadi si Meta Iya, bilang iya, itu iya. loh, bilang sama Lampu mamanya jangan lampu ganti. tidur, lampunya jangan diganti. Mungkin Meta saat itu nggak ngerti ininya, cuman dia cuman berasa kalau lampunya lampu tidur rasanya lebih kenceng gitu ya Met ya. Serem. Oke. Nah, satu lagi. Konsep seram ini munculnya dari kapan? Maksud gue kalau misalnya lu udah bisa lihat ini, kayak gue lihat lihat sisi atau lihat siapa gitu, lihat apa. Ya, gue tahu ini seram karena membahayakan gue misalnya kayak gitu. Kalau kayak gini lu seremnya karena gimana? Konsep seremnya dapat di mana? Karena waktu apakah waktu Bapaknya. berarti konsep karena kan tadi Meta cerita waktu SD itu Meta yang ditampakkan yang baik-baik. Mulai SMA SMP ya tadi ya. SMP. Baru dapat yang spesial gitu kan. Berarti kan dengan kata lain waktu SD ini kan tidak menyeramkan, semuanya indah-indah aja. Tapi kenapa Meta tidak? Kayaknya nggak mau lah. Gitu. Energinya itu bikin kayaknya kita jadi takut. Terus apalagi pas yang ngeliat sepotong tangan itu jadi kayak serem juga gitu. Aduh ini cuma sepotong tangan, terus dia bisa jalan gimana, mikir gitu. Jadi selama dia jalan gue mikir kayak gitu. Terus pernah juga kan kita kamar sebelahan nih, anak-anak sama nyokap. Jadi pintunya tuh kalau kita udah pada tidur pulas dikunci kan pintu tengah. Setiap jam 2 pagi pintu itu ngebuka sendiri. Grek. Wah gila. Gue bangun, terus ntar gebuk, kaget tuh, terus ntar kebuka, kepruk gitu. Terus setiap kali itu bangun ngintip kan, ini mama apa siapa buka? Dan itu mama papa pas pada tidur. Dan yang enggak cuma lu doang kan? Iya, adik gue tidur aja. Tapi lu cuma lihat pintu kebuka. Terus yang gerakinnya siapa? Karena kan lu bisa lihat Gue yakin ada makhluk di belakang pintu itu, Oh. cuma gue nggak berani ngintip siapa makhluknya. Ntar kalau dia jadi bah. Iya, males banget ya. Ciluk bae jadi. Iya. Jadi absurd banget. Oke, kita cerita makhluk ini kayak nanti akan kita Iya. bikinin satu episode sendiri. Buat gue ini cukup Ya, intens ntar kita, sih. iya. Ntar kita tinggal tanya apakah kita bisa menjadi podcast menyeramkan gitu. Ntar kita tinggal lihat siapa tuh mau DM kan. DM. Kalau emang Jangan yang mau deh. nanya banyak, Oh, ya iya. kita mungkin akan bikin episode spesial untuk yang intangible begini. Tapi kita nggak akan masuk ke ranah itu sekarang lah Iya, ya. betul. Kita akan masuk ke tadi Meta waktu SMA dengan tekanan yang begitu berat, dalam artian adalah lu bisa lihat something yang mungkin gue bisa katakan ini masuk ke kategori yang tidak lu inginkan. Mana yang lebih menyeramkan? Niat jelek manusia atau makhluk yang jelek tadi itu? Niat jelek manusia. Kenapa lu bisa kategorikan itu lebih menakutkan bagi lu dan lebih intimidating? Karena manusia sifat jeleknya sejahat-jahatnya dia bisa ngebunuh orang. Oke. Tapi kalau setan sejahat-jahatnya nggak bisa bunuh orang. Oh gitu. Ini udah pasti. Bukannya banyak cerita-cerita kayak setan bunuh orang gitu di film-film? Gue salah referensi kayaknya. Kita mati karena ketakutan kita sendiri. Jadi karena kita takut, kita parno, kita entah jadinya ketabrak lah, atau karena kita ada pisau nggak sembarang, tahu-tahu kita kena itu. Sebenarnya itu bukan karena setannya. Karena kita dikondisikan untuk Terlalu parno panik. dan gerakannya destruktif untuk diri sendiri gitu. So lebih mengerikan, buat Meta lebih tidak nyaman melihat niat buruk manusia. Iya. Kayak gitu-gitu. Wah, ini Gue menarik. merasa sih, maksudnya ini ya, gue membayangkan ya pas SMA itu kan kalau cewek ya, maksudnya kayak masa-masanya lu kayak identitas diri, terus kayak misalnya lu kenalan sama, iya dong, Iya. kenal sama, ya biasa sama cowok-cowok atau gimana, dan di saat itu kan Meta punya gift ini membuat Meta tuh bayangin selama 3 tahun berarti setiap kali Meta ketemu orang, Meta melihat matanya, terus tiba-tiba langsung kayak dapet film kayak gitu ya, dan itu kemana aja kan Meta? Kemana aja.
jadi ya termasuk SMA juga murung juga sih. Iya, maksudnya- Jadi pulang sekolah, pulang di rumah udah di kamar itu bisa seharian. Jadi mama suka, "Net, keluar dong, ngapain di kamar aja," kayak gitu. Jadi ya di kamar kayak dengan dunia sendiri, baca buku aja, kalau nggak denger musik doang tuh mau sampai malam, pagi tinggal sekolah lagi. Itu jadi komunikasi di keluarga juga kurang. Maksudnya ini jadi menarik loh ya menurut gua, karena kita selama ini kan melihat orang yang punya gift seperti ini, kita nggak pernah lihat sisi ininya kan. Iya, gue nggak pernah bayangin Nggak pernah sampai kebayangin murung juga begini gitu. loh. Bahwa ya gue sih ngebayangin, maksudnya pasti 3 tahun itu bukan masa yang mudah untuk Meta. Bayangin Iya. lu ketemu orang, lu lihat matanya, terus kayak ada film, itu kan nggak enak ya. Kita nggak mau. Ya agak aneh sih buat gue. Iya. Gratis Dan, lagi kan. dan bagaimana Meta yang mengalami, kita aja udah ngerasain. Makanya. Dan itu berarti 3 tahun tuh cukup pasti berat ya sebenarnya buat Meta jalanin saat itu gitu. Kenapa gue nanya tadi kayak gitu sih? Karena gini, ketika gue lagi ngomong sama orang dan gue tahu dia ada pikiran buruk terhadap gue sensi. Maksudnya, ketika lu pernah lah ngerasain kalau lu lagi ngobrol sama orang, terus tiba-tiba orang itu punya sedikit kata-katanya menyinggung, kata-katanya tidak ingin lu dengar aja. Kita nggak nyaman ya. Lu nggak nyaman dan Iya. lu bisa jadi langsung hubungan lu tuh buruk sama orang itu. Iya. Apalagi ini lu bisa lihat bukannya kata lu mau ngomong baik juga percuma, gue tahu kalimat itu Iya, nggak begitu iya, gitu. iya, iya. Gak nyaman banget. Di antara semua teman-teman seangkatan itu kan, lu ada beberapa teman support system atau teman baik atau apa gitu? Teman baik sih ada, tapi tetap nggak bisa buat terbuka gitu tentang apa yang gue alamin, tentang apa yang gue lihat, nggak bisa. Oke. Iya. Ber- Iya, bayangin gimana, maksud gue, sorry gue potong Iya. sedikit. Bayangin nih, misalnya kita lagi mau curcol. Ya kadang-kadang kan kita dengerin temen yang namanya SMA, kadang-kadang iya gue dengerin, mungkin juga nggak tulus atau apa. Kalau kita yang nggak ngerti kan kayak ya ngomong aja terus, ya temen gue dengerin. Tapi mungkin kalau Meta kayak gitu, Meta bisa ngeliat nih ternyata yang dengerin gue, mungkin Meta bisa merasa bahwa Iya. nih ternyata sebenarnya kayak ini apaan sih Meta kayak gitu kan, ngerti gak sih? Iya kan gitu ya, Meta nggak nyaman ya. Lebih banyak sih waktu zaman SMP SMA gue yang dengerin curcolnya mereka. Malah sempat mereka pada bilang, "Net, lu ada apa-apa ngobrol dong sama kita, kali aja kita bantu." Tapi nggak bisa, mulut itu kayak kunci, gue nggak bisa ngomong karena udah mungkin ada tekanan itu ya, jadi gue udah nggak bisa gitu, nggak bisa ngomong. Kadang pengen ngomong tapi udahlah, nggak apa-apa, gue juga jadi begitu. Oke. Ada nggak kalimat ini? Life begin at kuliah berarti? Enggak. Kuliah juga sama, gue sendiri aja. Tapi kan oke. So, sampai kapan lu bisa overcome ketidaknyamanan ini? Maksud gua, sekarang lu berkeluarga. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi satu sisi sendiri. Gua nggak tahu suami lu bisa punya kemampuan yang sama juga atau Dia feeling bisa, terus kalau ngelihat ya sometimes aja. oke. Sama kayak kita berkeluarga, iya kan, sama kayak kita temenan, kita salah nada aja, itu bisa sumber keributan. Ini lu bisa salah, kalau Meta, gua kebuka dikit aja bisa jadi gimana. So, sampai kapan lu bisa, maksudnya apa yang membuat Meta tuh pada akhirnya mulai sekarang kayak gini? Sekarang maksud kalau Meta masih seperti Meta yang dulu, Meta nggak mungkin mau luangin waktu ketemu gue, ketemu Sisi, ketemu teman-teman yang lain, lu ketemu Damatok, apapun itu. Titik apa yang bikin Meta, oke lah, gue kayaknya sudah bisa nih. Even though kalau waktu SMA kan lu udah bisa menutup, betul tetap tertutup. Gimana ya? Gue tetap tertutup, tapi dengan meditasi gue kayak berusaha nimbulin percaya diri sendiri gitu. Jadi berjuang sendiri. Menimbulkan kepercayaan diri. Jadi ya gue bergaul sama siapa aja gitu, tapi tetap sih masa SMA buat bener-bener bisa bergaul banget belum, tapi setidaknya lebih mending gitu. Lu tetap ke tempat ibadah di hari-hari tertentu atau gimana? Udah nggak pernah kuliah sih. Enggak, maksudnya waktu kuliah, waktu SMA gitu. Nggak pernah lagi. Nggak ikut KMBD juga. Jadi memang agak menarik diri dari apapun. itu ya pokoknya. Tapi kan kita ketemu waktu Meta sharing kan ya, itu Iya, kan kan pas kuliah. Meta kuliah ya. Nah itu udah mulai sharing tuh ya Iya, Met, pas kuliah. sharing gitu, tapi kan tetap harus dipancing. Kalau enggak, gue diem, gue bingung mau ngomong apa. Oke. Tapi di saat itu maksud mungkin
maksudnya Uya adalah turning point apa yang membuat Meta akhirnya mau untuk sharing. Oke nih, gue memang ada gift seperti ini yang mungkin gue bisa sharing dan mungkin bisa yang baik untuk teman-teman. Iya. Keluarga sih yang bantu ngedorong juga, kayak udah Matt, ceritain aja apa yang kamu alamin, terus ceritain apa yang selama ini kamu rasain, ceritain aja kata papa dari awalnya gimana, nggak apa-apa, ceritain dikit-dikit, lama-lama juga kamu jadi tahu apa yang mau kamu omong gitu. Jadi mama papa sih lebih nge-support ya. Aduh, gue mau nanya, bokap nyokapnya sangat suportif nih. Kalau enggak ya gimana ya, sebelumnya juga mungkin mereka tahu gue terlalu tertutup, tapi mereka nggak tahu gue tertutup karena tekanan dari guru gitu. Tapi ya udah, mereka tetap support apa gitu, setidaknya udah tenang aja, jangan khawatir kayak gitu. Ya karena Walaupun ada isu-isu miring, kayak disangka bokap nyokap gue memang sengaja ngepromosiin biar gue terkenal apa, enggak, sebenarnya mereka nggak pernah ngepromosiin, tapi karena banyak orang yang pengen ngundang gue banyak kan tolak, orang tuh cuma bilang, Net, nggak apa-apa kalau mereka ngundang, kamu terima kalau kamu mau, tapi bukan berarti kan kamu yang nawarin diri ke mereka, bukan katanya. Kalau mereka ngundang, kamu mau, ayo terima aja gitu. Jadi ya udah, jadi banyak banget ya fitnahan, isu miring, campur aduk. Itu sebenarnya secara tidak langsung juga bikin gue down lagi. Bener. Parah banget. Jadi itu bener-bener parah sampai tahu kan dulu gue punya Facebook, pernah ada yang ngata-ngatain gue marah-marah di Facebook gara-gara dia itu pas gue udah kerja sih, jadi dia minta tolong by chat, dulu masih BBM ya, di by chat dia nanya-nanya ini itu, terus kan pas dia nanya apa, gue stop dulu lah, gue kerja dulu gitu. Iya. Gue nggak ladenin dia, jadi padahal banyak banget tuh BBM. Udah, gue sampai rumah, gue istirahat dulu, gue makan dulu, mandi dulu. Pas gue lihat, dia ngata-ngatain gitu. Emangnya orang setingkat presiden ya, orang setingkat perdana menteri baru lu ladenin begitu ya? Gue nanya gini aja, lu nggak ladenin gitu. Terus sampai nulis di Facebook, dia ngata-ngatain gue. Meta tuh cuma mukanya doang kalem, tapi orangnya gini-gini gitu. Gue cuma bilang, ya gue juga kerja kali, gue sibuk, gue juga butuh waktu buat gue cari duit gitu, gue gituin. Terus dia bilang, lu mah balas gini karena gue udah kata-katain aja lu baru balas gitu. Terus udah banyak yang bilang, udah Met, jangan ladenin, tuh orang gila kan. Banyak banget deh fitnahan sampai gue diancam. Ada yang ngancem gue, istriku, lu sekali lagi tampil habis lu begitu, ngancem gue. Gila, keren banget cuy. Keren apanya nih? Udah kayak ternyata di dunia ini ada persekusi juga gitu. Sampai diancam. Lu nggak bisa ngirim siapa gitu, gangguin dia malam gitu. Enggak. Terus pernah lah juga habis di satu daerah, orang itu langsung ngebalikin, yang Meta omong semuanya bohong semuanya, begituin. Gue sampai ya udah nggak apa-apa, cukup tahu aja. Gue ada yang sampai udah sakit 2 minggu dikerjain orang, terus orang yang ngajak gue nggak ada tanggung jawab, sampai bokap gue marah-marah. Dia bilang, itu orang ya ngajak kamu nggak ada izin mama papa, sedangkan pada situ kan gue belum married juga, masih tanggungan orang tua kan, tanggung jawab juga. Nggak ada izin ke mama papa, dia langsung bawa kamu, pulang-pulang anak papa jadi begini. Mana tuh orang tanggung jawabnya, mana? Jadi sampai detik ini pun orang yang ngajak gue ya bisa dibilang nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada say sorry ke orang tua gue. Sampai pulang-pulang gue sakit 2 minggu nggak bisa kuliah. Itu aduh, campur aduk banget deh kejadian-kejadian itu. Jadi banyak hal yang bikin gue drop, bangkit lagi. Jadi saat ini gue jadi kayak ngeliat yang kemana-mana, udahlah, itu pelajaran buat gue. Jadi udah ya setengah udah matilah rasa gue untuk kayak gitu. Jadi kalau orang sakitin, fitnah, caci maki, gue dituduh apa-apa, ya udahlah, udah biasa. Pelajaran apa yang lo petik ini? Maksudnya lo katakan tadi, ya udahlah ini jadi pelajaran buat lo. Difitnah, dicaci ini sudah biasa. Maksud gue sadarinnya ini karma buruk gue. Gue cuma sadarin
ya udahlah mungkin ini karma buruk gue harus gue terima gitu. Ya mau gimana lagi, gue mau lawan pun mereka juga nggak mungkin, yang ada gue bikin karma buruk baru. Gue merenungi itu semua, jadi ya udahlah ini gue harus jalanin, gue harus terima. Yang penting karma buruk gue terkikis sedikit demi sedikit. Yang penting kan tujuan gue ke depannya, gue setidaknya punya tujuan nih. Gue pengen jadi sotapana di kehidupan ini setidaknya gitu. Jadi setidaknya apapun yang udah terjadi yang buruk, ya udahlah gue biarinin, gue ikhlasin. Yang penting yang baik gue terus lakukan. Gue mau orang-orang sekitar gue menjadi baik juga gitu. Jadi gue mau selain gue, orang-orang semua itu melatih. Jadi kayak pikirannya jadi baik, ucapan jadi baik, perbuatannya jadi baik. Memang itu nggak gampang buat kita hidup di dunia umum manusia yang penuh duka ini. Itu nggak gampang buat ngelatih pikiran kita untuk selalu baik, ucapan kita selalu baik, perbuatan kita selalu baik, itu nggak gampang. Tapi berusaha, berusaha kita menyadari yang kita alami ini nggak semuanya baik, nggak semuanya berjalan sempurna seperti apa yang kita inginkan. Jadi udah sadarin aja, ketika hal baik terjadi ya terima kasih gitu. Tapi ketika hal buruk terjadi, oh ini memang gue harus terima. Memang ini harus gue jalanin dulu sampai nanti waktunya selesai, waktunya tiba, semuanya juga ya udah gitu, nggak ada apa-apa. Wow, luar biasa. Aduh berkaca-kaca gue. Gimana ya ngomongnya? Kayak lu perlu punya kebesaran hati untuk menerima itu semua. Maksudnya kita kan punya pengetahuan yang semua orang tahu kalau yang terjadi itu karena ya mungkin lu pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tapi manusia itu kan kadang nggak mau nerima. Maksud gue lu butuh proses untuk lu bisa acceptance yang sebegitunya. Iya. Dan apalagi atas apa yang mungkin kita nggak lakukan digituin, dan lu juga kita nggak tahu. Ada ini kan buah yang wow. Tapi jadi sampai speechless ya, Wih. Sebenarnya gue nggak nyangka sampai ini segmen segini. Kita mau masih mau nanya-nanya lagi atau lu udah habis pertanyaannya? Gue cuma mau nanya satu hal banget sih. Yang terakhir nih, gila. Luar biasa. Cuma mau nanya satu hal sih, Matt. Jadi managingnya gini loh, pada saat masalah itu datang, kan kita selalu ngomong gini, belajar dan kita mau praktek. Tapi kadang-kadang pada saat dikasih ujian buat praktek, kita tuh kayak, oh hidup gini banget. Iya, suka gitu ya. Iya, padahal kan mungkin itu lo harus melalui itu untuk praktek yang sebenarnya gitu. Misalnya belajar lebih sabar, belajar. Maksudnya, oke, lu bilang gini, lu jangan marah-marah gitu kan. Tapi kadang-kadang ada kejadian apa ya, lu harus menahan ya sesuatu yang gak enak gitu. Nah kalau Meta sendiri, melalui proses ini, berarti lu, maksud aku menjalaninya itu gimana gitu, Met? Itu nggak gampang banget, kayak banyak pergejolakan di dalam batin sendiri. Tapi ya udah sadarin, udahlah ini memang gue harus jalani, gue harus alamin gitu. Jadi menyadari aja setiap apa yang terjadi. Jadi yang dibilang praktik damai sesungguhnya itu ketika kita menghadapi dunia nyata, menghadapi real yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Gimana kita bisa menguasain diri kita, ngatasin diri kita, itu praktek damai sesungguhnya. Oke, kita harus kita keep ke episode, bukan segmen lagi, episode berikutnya kan ini udah sejam lebih. Dan kita akan masuk ke segmen trivia kita, oke? Yes. Sisi segmen tadi sangat sincere, gue bisa merasakan feelingnya tuh bener-bener kayak gue sering berapa kali ketemu orang, kayak lu ketemu beberapa orang, kita kenal satu kalau dia ngomongin tentang keyakinan, gue mau nangis seketika. Betul. Ketemu satu teman kita siapa lagi, kalau dia udah ngomongin karuna, seketika gue bisa kayak dada gue nih kayak durut gitu loh. Oke, dan tadi very sincere ketika Meta ngomong di share tentang gimana overcame itu semua, menerima dan prosesnya. Sampai speechless ya kita ya. Kita masuk ke segmen, aku bilang ya, common question. Common question, yang ringan-ringan aja. Pertanyaan pertama sih. Apa sih pertanyaan yang sering muncul dari
misalkan dari orang-orang yang kayak gue sama Sisi yang tahu lu bisa punya kemampuan itu dan baru ketemu lu, pertanyaan apa yang pertama kali muncul dan paling sering? Tolong lihat gue siapa. Ya ampun, orang-orang ternyata sekepo itu. Maksudnya Dia bahkan nggak tahu namanya siapa, gimana? sebelumnya siapa gitu? Iya. Siapa gitu, pertanyaan gitu doang. Oke. Sisi, pertanyaan kedua. Oke. Apa pertanyaan yang sering ditanyain orang sama orang-orang yang habis ikutin Damatoknya Meta? Jadi umat dari itu Damatok. Kebanyakan ngeliat nanya ini terakhir di mana. Oh jadi Sama. keluarganya yang sudah mungkin meninggal. Oh beda ya, berarti siapa terakhir di mana gitu ya? Ya, oke. Oke, pertanyaan ketiga. Apa sih Matt yang sering ditanyakan sama sosok-sosok yang nggak bisa kita lihat dan tiba-tiba ketemu, halo Meta gitu. Apa tuh pertanyaannya? Minta tolong. Minta tolong. Oh, mereka pun minta tolong. Oh, pelimpahan. Apapun Iya. itulah ya. Oh ya. Mereka cuma bilang tolong doain saya. Oh, Oke. gitu tolong didoain. Pertanyaan yang terakhir. Yes. Apa yang biasa ditanyain atau kode-kode apa yang dikasih kalau Meta ketemu orang yang sama-sama punya gift kayak Meta? Ini dia. Kalau gue sih ngeliatnya cuma senyum-senyum doang. Oh, berarti Kemudian- senyum itu Tidak ada udah pertanyaan. menjawab segalanya, nggak ada pertanyaan. Satu senyum berjuta makna, Berjuta gitu ya. makna, oke. So kita mau thank you banget Meta Thank atas you, waktunya. Meta. Thank you Semoga kita sekali. bisa cari waktu untuk ketemuan lagi karena Iya. ternyata masih banyak yang belum kita Iya, kupas iya, di sini. iya, iya. Thank you banget sekali lagi lah pokoknya, dan kita juga sorry kalau tadi ternyata Gak apa-apa. mungkin aja ya salah ngomong atau Iya, salah nanya iya, gitu atau ya. kurang Atau sesuai ternyata nanyanya. tiba-tiba ada niat yang kelihatan, wah niat lo begini gitu. Enggak lah. Tulus kok kalian. Ini terkonfirmasi ini Tulus loh, kita tulus loh. Jadi lu dengerin ini semua kita nih tulus loh, bukan mau terkenal loh. Dan kita nyetirnya aman ya Aman rumah gitu ya, nanti. aman ya. So kalau mau ngikutin keseharian Meta, karena Meta berapa hari yang lalu ya di interview sama Indigo Talk ya, Mel? Indigo Talk gitu ya. Jadi mungkin setelah ini Instagram Meta akan banyak followernya. Atau mungkin tunggu aja di YouTube-nya Indigo Talk Di itu Indigo kalau Talk. melihat muka Meta Muka seperti Meta apa. seperti apa, penasaran kan? Penasaran. Meta tuh apa sih? Lihat Indigo Talk di Iya. YouTube gitu ya. Iya. Jadi kalau mau ngikutin Meta, nanti Meta akan mau sharing Instagramnya di sini? Nanti aja. Nanti nanti aja. Oh, berarti aja. tunggulah Indigo Indigo Talk di YouTube ya. Kalau mau nanya-nanya atau mau ngasih pertanyaan buat ngasih saran, mau nanya-nanya siapa, mau kita mau interview siapa atau kita mau ngundang siapa, Ini saran ke Uya atau Sisi bukan? atau ke Iya. Uya ke Sisi gitu ya. Iya. Jadi kalau lo mau dengerin siapa lagi, lo bisa follow Instagram kita. Cie. Terus belum jadi Instagramnya? Gak apa-apa Instagram lo, Oh ya, Jessica Sianti. Jessica Arsianti atau gue Suryadi.Tirowadi. So, jadi kalau mau nanya-nanya atau mau request apapun itu, topik menarik, sosok menarik, Iya. feel free untuk info ke kita ya. Yup, So, thank you semuanya. thank you banget. Thank you lagi Meta sekali lagi. Thank you Meta ya. Uh, Kayaknya bakal ada feeling gua nih, feeling sensing nih. Kayaknya ada episode selanjutnya nih dengan Of Meta. course. So, all the best. May you Okay. all be well and happy. Bye-bye. Thank you, bye-bye.